dari dua kata hipertensi jantung. Hipertensi itu yang teman-teman bisa ketahui bersama. Jadi kalau misalnya dia itu TD-nya atau tensi darahnya itu melebihi dari batas normal, normalnya berapa teman-teman? Kalau untuk tekanan darah di dewasa? 120/80. 120. Nah, 120/80 ya. Kalau dia lebih dari itu, bisa dikatakan nantinya dia memang adanya hipertensi menjurus ke hipertensi. Nah, di sini hipertensi jantung di mana kondisi jantungnya itu terjadi tekanan darah yang tinggi lebih dari tadi 120 sampai 120/80. Nanti ada stage-stage-nya atau ada jenis-jenisnya dari hipertensi atau tekanan darah itu. Kemudian, nah hipertensi darah atau hipertensi jantung itu nantinya akan ada perubahan. Jadi kalau jantung itu kan nanti ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan, ventrikel kiri. Dan nantinya kalau hipertensi jantung itu akan ada perubahan di ventrikel kiri atau left ventricle, dan juga bisa juga adanya perubahan di left atrium atau atrium kiri. Dan juga bisa terjadinya penyakit pada arteri jantungnya atau arteri koronarinya akibat dari tadi perubahan dari tingginya tekanan darah pada manusia. Kemudian, nah ini hipertensi itu bisa meningkatkan dari struktural dan juga fungsional dari si miokardiumnya. Ada yang tahu miokardium itu apa? Oh, bagian jantung yang mengandung otot. Otot jantung ya? Apa coba? Gimana? Yang Bagian perikardium, miokardium. Coba diingat-ingat bagian jantung yang anatomi. mengandung otot jantung nggak, Bu? Yang lain? Kira-kira apa miokardium? Lapisan tengah jantung, Bu. Oke. Kalau lapisan jantung udah apa aja? Apa sih? Epikardium, Ya. miokardium, sama endokardium, Ibu. Oke. Ada 3 ya, lapisan luar, tengah, dan dalam. Nah ini, jadi kalau kayak teman-teman kalau misalnya kita orang itu misalnya nge-gym gitu, di gym, kemudian kan dia membentuk otot, nanti ototnya jadi besar gitu kan. Nah di hipertensi itu kasusnya seperti itu, karena hipertensi itu kan aliran darahnya kan tinggi, jadi kan nanti si jantung itu akan pompanya lebih cepat. Nah kalau lebih cepat, nantinya dia itu akan merubah dari itu struktural dan juga fungsionalnya dari si miokardium itu, lapisan yang keduanya, lapisan jantungnya. Dan nantinya akibatnya adalah akan ada hipertrofi dari left ventricle-nya atau ventricle sebelah kirinya. Jadi dia nanti akan lebih besar gitu, kayak kalau di otot tuh dia akan lebih keker kayak gitu. Nanti kekernya itu akan bisa mengecilkan atau menyiutkan dari si left ventricle itu karena ototnya tadi dia ada pembesaran. Dan nanti akan berujungnya bisa mengakibatkan gagal jantung atau heart failure. Oke, lanjut. Oke, next, slide yang kedua. Nah, ini tadi yang saya bilang, jadi tipe dari hypertensive heart disease atau hipertensi jantung. Ini sebenarnya ada 2. Yang pertama itu nantinya akan ada penyempitan di arteri yang koroneri. Gitu. Nanti ada gambarnya setelah ini. Jadi, si arteri koronari itu dia itu arteri yang ada di jantung, di luar dari jantung, di mana dia itu memberikan fungsinya adalah memberikan nutrisi ke jantung itu. Tapi nanti karena adanya tadi hipertensif jantung, nanti bisa untuk mengecilkan atau menyempitkan dari saluran si arteri itu. Nantinya si saluran darahnya itu yang membawa nutrisi, dia akan bisa untuk slow jadinya. Kalau slow nutrisinya di jantung itu dia
menyempit begitu, jadi nutrisinya tidak bisa sampai dengan maksimal di jantung. Kemudian kondisi itu bisa mengakibatkan adanya penyakit jantung koroner atau di arteri, yaitu penyakit jantung koroner. Jadi nanti masalahnya di arteri pada jantungnya, atau bisa disebut penyakit jantung koroner atau coronary artery disease. Kemudian yang kedua itu adalah penebalan atau pelebaran dari jantung. Pelebarannya di mana? Pelebarannya adalah di left ventricle-nya, jadi di sebelah sisi kiri. Teman-teman di sini perlu ingat bahwa ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Kemudian nantinya tadi karena ada blood pressure-nya tadi yang dia itu dia itu mompanya kesulitan karena tadi tekanan darahnya itu tinggi. Nanti itu akan membuat kerja dari otot jantungnya itu akan lebih berat. Kemudian hal itu juga akan mengakibatkan penebalan dan juga pelebaran dari jantung. Nah, ini nantinya bisa mengakibatkan masalah di left ventricle-nya. Nah, CHD atau tadi saya bilang penyakit jantung koroner itu bisa menyebabkan left ventricle hypertrophy atau LVH dan juga sebaliknya. Jadi left ventricle itu bisa mengakibatkan CHD, CHD juga nanti bisa mengakibatkan left ventricle hypertrophy. Kemudian ketika punya jantung koroner, ketika tadi arterinya jantung itu bermasalah, tentunya si jantung yang dia itu butuh nutrisi, yang dimana nutrisinya itu yang menyampaikan adalah si arteri koronarinya. Kalau arteri koronarinya bermasalah, otomatis nutrisinya ke jantung tidak bisa tersampaikan. Makanya jantung gimana dong? Dia butuh nutrisi nih, tapi nggak dapat. Nantinya dia akan bermasalah di situ. Kerjanya jadi nggak bisa maksimal. Kayak teman-teman kalau misalnya telat makan itu kan bisa pusing karena nutrisinya ke otak itu nggak bisa tersampaikan dengan baik karena tadi nutrisinya belum dimakan nih. Nah itu juga sama seperti itu. Nah kemudian kalau si left ventricle-nya tadi dia besar kemudian keker gitu, kalau otot itu dia keker kan otomatis masanya itu akan bertambah lebih besar. Nah kalau itu terjadi di left ventricle-nya dia lebih besar atau mengalami pelebaran, itu nanti bisa mengkompresi atau menyempitkan dari si arteri koronarinya tadi. Jadi dia melebar, jadi menyempitkan dari si arteri koronarinya. Oke, next bisa lihat di gambarnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya teman-teman, ini gambar. Di situ ada katup-katup, ada 4 katup. Kemudian di situ ada yang AK itu adalah atrium kanan. Jadi nanti darah yang berisikan CO2 nanti bisa masuk ke area atrium kanan, kemudian nanti dia akan masuk ke katup tricuspidalis, terus akan melewati yang biru itu, yang panah biru itu yang darah berisikan CO2, nanti dia masuk ke area ventricle kanan, kemudian akan ke bagian dari arteri pulmonalis, nanti dibawa ke paru-paru. Nanti di paru-paru dia balik ke jantung lagi, sudah yang merah itu adalah berisikan oksigen. Nah, VKI itu adalah ventricle kirinya. Nah, itu VKI ventricle kiri. Nah, di bawahnya ini, yang di bawah dari VKI kan ada ping-ping ini. Nah, itu adalah nanti yang bisa mengakibatkan adanya, dia kan lebih besar nih. Itu enlargement-nya tadi. Dia apa namanya, ini. Nah, itu betul. Nah, itu yang dipanah itu dia yang mengalami pelebaran karena tadi adanya tekanan darah. Nah kalau itu melebar di luar dari itu nanti akan ada arteri koronarinya. Nah kalau itu melebar nanti itu bisa mengecilkan dari arteri koronarinya. Itu. Nah di situ masalahnya di left ventricle-nya, di FVKI-nya. Itu dia bisa mengalami thickness penebalan dan juga enlargement pelebaran dari si ventricle kirinya. Kalau misalnya VKI-nya ini mengecil karena pembesaran dari luarnya ini, nah ini dia mengecil. Kalau misalnya yang luar ini kan dia mengalami penebalan, karena tadi dipakai terus, dia kerja terus, jadi berotot istilahnya begitu. Nah FKI-nya nanti akan mengecil. Jadi ventrikelnya akan mengecil. Kalau dia kecil karena terhimpit dari luar ini, nanti dari ototnya ini, karena otot kan di luar ototnya yang dia bisa memompa, itu kan dari ototnya itu.
Kalau ototnya itu keker, istilahnya kayak badan yang orang sering nge-gym, nanti PKI-nya itu dia akan lebih mengecil ruangnya. Nah, kalau ruangnya mengecil, sehingga nanti harusnya VKI dia bisa memberikan oksigen ke seluruh tubuh, nanti dia proporsinya atau porsinya akan lebih kecil karena ruangnya kecil. Jadi nanti bisa mengakibatkan adanya gagal jantung gitu karena misalnya tubuh butuhnya berapa cc darah gitu, tapi karena tadi ada masalah di left ventricle-nya karena ada enlargement di bagian miokardialnya atau di bagian dari luarnya ini, nanti dia akan bisa mengakibatkan perubahan dari darah kayak oksigen yang mengalami penurunan gitu. Makanya bisa gagal jantung, efeknya banyak, gagal jantung, kemudian juga bisa gagal nafas dan lainnya. Oke. Next, selanjutnya. Nah, ini teman-teman tadi yang saya bilang dari koronari arterinya atau arteri koronari, dia itu ada di luar. Ini yang memberikan oksigen ke jantung. Nanti ini kalau misalnya tadi si bagian dari left ventricle-nya itu enlargement, dia mengalami pelebaran dan juga penebalan lebih besar begitu, mengalami pembesaran, nanti itu akan menghimpit dari si koronari arterinya. Nah, kalau dia menghimpit, nanti otomatis kayak teman-teman kalau di mobil sek-sekan gitu, banyak orang, itu kan terhimpit. Oksigennya akan semakin berkurang, bisa pusing dan lainnya. Nah, itu sama kalau koronarinya itu, si jantungnya tadi mengalami pelebaran, si koronari arterinya itu dia akan mengalami penyempitan. Itu karena si darahnya tadi, sehingga darahnya tadi nggak bisa lancar untuk mengalirkan ke jantung. Makanya bisa terjadi tadi gagal jantung ataupun namanya coronary artery disease. Lanjut, next, Pak. Oke, jadi tadi seperti saya bilang, ada beberapa stage atau tipe dari hipertensi. Di situ dia ada 4 ya, dari normal. Normal tadi yang teman-teman sudah sebutkan itu 120/80. Kemudian ada yang dia itu elevasi, jadi dia udah tinggi tapi belum ke hipertensi. Itu 120/129 sistolnya. Kemudian diastolnya itu kurang dari 80 mmHg. Kemudian nanti stage 1, stage 2 ini sudah masuk ke hipertensi. Hipertensi yang stage 1 ada hipertensi stage 2. Nah, ini ada yang 130/139 sistolnya, kemudian nanti diastolnya adalah 80/89 untuk yang stage 1. Yang stage kedua ini adalah yang 140 untuk sistolnya dan diastolnya 190 mmHg atau lebih dari itu, atau lebih tinggi. Itu dikatakan hipertensi stage yang kedua. Oke, lanjut. Nah, oke teman-teman. Jadi, untuk kasus-kasus yang dia itu tadi ada masalah di left ventricle-nya atau penebalan di left ventricle-nya, di ventricle sebelah kiri, itu nanti gejalanya sebenarnya lebih ke asimptomatik. Jadi dia tidak bergejala sebenarnya. Jadi yang paling ngeri itu sebenarnya kasus-kasus seperti itu. Kayak setiap manusia, setiap orang itu sebenarnya kasusnya beda. Ada yang dia itu bergejala, ada yang dia itu tidak. Jadi kalau di sini, kalau yang dia ada hipertrofi di bagian left ventricle, hipertrofi yang tadi enlargement dan juga thickness di bagian left ventricle-nya, dia lebih ke tidak bergejala atau asimptomatik. Kemudian, tapi ada juga beberapa orang yang dia itu mengalami gejala, seperti dia itu nyeri dada, di mana nyeri dada itu terjadi karena tadi adanya peningkatan kebutuhan oksigen dalam jantungnya tadi, tapi gara-gara ada hipertrofi tadi, jadi nutrisi